أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Khusus nikmat yang terbesar ialah nikmat keimanan yang menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika mendapat ujian. Kedua hal itu adalah satu sikap yang menakjubkan seorang mukmin, sebagaimana dalam hadis sahih Rasul mengatakan ajaban lil amrul mukmin, sungguh ajaib urusan orang mukmin, innahu amruhu kulluhu khair, karena semua urusannya adalah al khair, kebaikan. Idza asabatkum syara'u syaqara fakana khairul lah, jika diberikan syakar nikmat fakana khairul, maka dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini hati yakin semua nikmat datang dari Allah, lisan banyak memuji Allah, dan anggota tubuh digunakan untuk taat kepada Allah. Sehingga tidak ada rasa ujub bangga terhadap nikmat yang Allah berikan, mengikuti sifat Fir'aun, ana ukituhu ala ilmi tinggi. Keluar ucapan saya bisa seperti ini karena hebatnya saya. Dari kamu semua mungkin tidak ada sifat seperti itu. Dan sebaliknya, idza asabatkum dara'u sabar, jika orang ini menakjubkan, diuji, dia sabar, bersabar. Sabar dalam tiga hal. Sabar senantiasa dalam ketaatan, sabar dalam segala ujian takdir yang menimpanya, dan sabar menghindari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Salam salam dasar telah manusia yang mulia akhlaknya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan biasa istiqomah menjadi jalan yang kiamat. Saya semoga untuk semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan di momentum hari ini kembali kita melanjutkan tema kita sebelumnya, masih membahas terkait dosa-dosa besar dan kabair, di mana Imam Al-Zahabi menulis ada 70 dosa besar. Lalu kita bahas satu, insya Allah sampai 2030 belum kemudian. Wow, insya Allah. Amin. Dalam proses pemahaman syariat Islam, tentu semakin faqih antum dalam memahami syariat, insya Allah semakin berkah hidupnya. Amin. Karena orang yang hidupnya berkah itu insya Allah tidak ada yang namanya kesedihan, kesusahan. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Di awliya-awliya, para pemimpin, hamba-hamba Allah yang dekat dengan rohnya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut.
Sehingga hidayah itu selalu ada dalam hatinya dan menjauhi segala kemaksiatan. Kenapa kita bahas terkait dosa? Karena setan itu musuh nyata. Kita harus tahu strategi setan untuk menyesatkan kita. Karena dia lemahnya mana? Inna khairul syaitan ana dhaif. Jadi setan itu kan lemah. Lemahnya kalau kita kuat gitu. Kuat ibadahnya, kuat tauhidnya, kuat cara amaliyah sehariannya. Oleh setan-setan itu mudah sekali menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Wala tajibu aktsarahu syakirin. Dan target untuk kita mengetahui dosa-dosa besar ini, ya harapnya kita menjauhinya. Man taraka shay'an lillah afdalahu khairu minhu. Jadi siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maksudnya dosa, Allah ganti yang lebih baik. Itu janji Allah. Ya, mungkin selama ini kita masih mempertahankan hawa nafsu kita, khawatir kehilangan dunia. Kalau saya ninggalin ini nanti gimana ya besoknya? Itu udah pikiran selalu syahwat dunia. Tetapi ketika kita mengetahui begitu besarnya fadilah, keutamaan meninggalkan satu dosa, sehingga Allah berikan kebaikan setelah meninggalkan dosa itu, maka tidak ada yang menjanjikan yang pasti janji itu kecuali Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah juga pernah ingkar janji. Tapi kalau setan selalu memberikan angan-angan. Makanya ada 3 ciri manusia yang Imam Ibnu Qayyim menafsirkan terkait surat Al-A'raf. Silakan buka surat Al-A'raf sebelum kita masuk poin selanjutnya. Ya, manusia ini mudah kali disesatkan setan. Ayat 201. Surah 7 ayat 201. Inilah tujuan kita kenapa rajin ngaji, dari taklim gitu. Karena setan itu berapa jam mantau kita? 24 jam. Dia nyari celah kita. Makanya ada celah di mana dia masuk. Nah, pentingnya kita ikut kajian, memahami Quran, memahami Sunnah. Kata para ulama itu, biar kita tahu setan itu masuk lewat mana. Sehingga kita ketahui ketika dia datang, ya kita tutup. Jangan dibiarkan dia masuk. Menutup celah inilah butuh ilmu, butuh pemahaman, butuh kesadaran, butuh hidayah, sehingga setan itu akan susah untuk membuat kita tergoda dengan bujuk rayunya. Karena para nabi, kalau dalam ayat lain, ketika Allah berikan mandat sebagai penyampai risalah dakwah, maka setan akan terus ja'alna likulli nabi aduwwan, jadi sebagai musuh yang suka membuat kamuflase. Jadi kamuflasenya apa? Nampak maksiat itu jadi indah. Bahkan suka memperinting maksiat itu orang dan saya sedang maksiat. Contoh 3 hal yang mungkin kebanyakan orang awam melihat musibah yang
terkait musibah dunia. Longsor, banjir di Sumatera, Aceh, itu memang musibah. Tapi yang terkena musibah kalau dia sedang istiqomah, balasannya apa? Surga kan? Meninggal syahid. Allah berikan kemuliaan. Tetapi di Bekasi nyaman ini gitu ya, tidak ada alhamdulillah bencana, musibah, tapi banyak orang yang gak sadar sedang kena musibah agama. Bahkan dia kadang apa? Menikmati. Apa musibah pertama? Ketika dia sia-siakan usia yang Allah berikan. Dari pagi ya, sampai malam, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun habis cuma untuk ngurusin urusan perut dan di bawah perut. Tahu perut di bawah perut tahu? Di bawah perut besar ya. Apa nafsu gitu. Syahwatnya, keinginannya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu karena Allah mengatakan orang yang hidupnya cuma ngurusin perut dan di bawah perut tidak lebih mulia dari apa yang keluar dari perut, Pak. Apa yang keluar dari perut? Double. Double. Kotoran. Ya lebih mulia dari kotoran ketika habis waktunya cuma buat ngurusin itu. Jadi habis usianya yang Allah berikan 70 tahun, 60 tahun. Nggak ada yang namanya apa? Mengisi umur itu untuk kebaikan-kebaikan. Makanya dalam surat Fatir itu ada teriakan neraka teriakan orang yang masuk neraka. Itu bukan di surat Fatir. Ayat ke-37. Surat 35. Yang mereka berteriak, wahum yas'aluna fiha. Jadi mereka teriak di dalam neraka jahanam. Apa teriakannya? Ini doa ya, doa penghuni neraka jahanam. Jangan diaminkan ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan saya. Akhrijna dari kalimat kharaja, keluarin. Na'mal salihan, saya ingin beramal salih. Khairal ladzina kunna na'mal. Karena dulu saya banyak berlainan. Di dunia banyak beramal salah. Apa kata Allah? Dijawab untuk doanya. Awalan tu'akhirku. Bukankah saya sudah kasih umur? Mayyatazakkar, untuk kamu apa? Berpikir. Waja'akum nazir, bahkan datang kepada kalian para pemberi peringatan. Bahaya dosa ini, jangan dikerjain, masih aja dikerjain. Ini haram, ini bisa membinasakan. Disampaikan dan tahu, tapi apa? Karena hawa nafsu, akhirnya apa? Terjerumus dalam terus berbuat kemaksiatan. Nah, umur itu banyak orang gak sadar kalau nggak dimulai buat taat itu musibah. Musibah yang kerugiannya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Makanya ada kalimat yang mungkin kita sudah hafal semuanya dari wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi waktu kata kalian itu semua dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali kalian beriman wa 'amilus shalihat, kemudian beramal saleh. Wa tawassaw bil dakwah wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam menjalani ujian kehidupan. Jadi orang-orang yang tanpa sadar dia sedang terkena musibah ketika habis waktunya hanya untuk urusan dunia. Sholat 5 waktu lewat, kajian apalagi subuh sering kesiangan, duit habis cuma buat senang-senang. Gak ada persiapan untuk apa? Usia yang panjang nanti dalam kehidupan akhirat, habis usianya hanya untuk senang-senang saja. Makanya nyesel punya umur tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Bahkan dalam hadis Tirmizi Nabi mengatakan la tazulu
dihabiskan. Jadi yang punya data umur jangan anggap gratis ya. Ada pertanggung jawaban setiap detik, menit, jam, pekan, tahun, bulan, tahun. Terus itu ada catatan yang jelas di hadapan Allah. Antum dari sini, dari rumah ke sini, itu setiap motor, tarikan gas motor itu mengayuh sepeda atau jalan kaki, Pak. Itu kalau antum nggak gunain buat zikir, itu nyesel di akhirat. Bayangin, itu dalam perjalanan hidup. Itu ada motornya. Pastikan selalu berzikir. Kenapa? Waktu yang terlewati tanpa zikrullah itu nanti di akhirat jadi penyesalan. Duduk nih, gak nyebut nama Allah, gak ada sholawat, itu disebut apa dalam satu hadis? Disebut bangkai-bangkai yang sedang ngobrol. Jadi ngumpul, gak ada faedah urusan akhiratnya, itu disebut bangkai. Mana dalilnya? Masalul ladzina yazkuruna rabbah kamassalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi pastikan lisan kita itu selalu basah dengan apa? Zikrullah. Dan itu ternyata yang memudahkan kita untuk istiqomah dalam ibadah. Dan itu yang nanti pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, amal Islam banyak banget nih, Quran, syariatnya, bejibun gitu ya, dari surat Al-Baqarah sampai Anas, ya Al-Fatihah sampai Anas, syariat begitu banyak, belum hadisnya yang harus saya amalkan. Kasih tips ya Rasulullah biar saya mudah ngamalin itu semua. Apa tipsnya, Pak? Lam lisan mukarrajabat min zikrillah. Jaga lisan ente, kata Nabi, basah dengan zikir. Kalau ente dari zikir, itu dimudahin semua untuk kita beramal. Tapi berada mana? Di surat Al-Ahzab ayat 70 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadid itu zikir. Yuslih lakum a'malakum. Jadi akan Allah perbaiki amal kalian, permudahkan urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang melakukan sifat seperti itu, faqad faza fawzan azima. Itulah orang yang faza, beruntung, menang dengan kemenangan yang sebenarnya itu agung. Itu musibah yang kadang kita nggak sadar. Apalagi musibah keduanya, bagi tazkirah gitu ya, sebelum masuk materi. Musibah kedua itu kita jarang bersyukur jadi orang. Nikmat yang Allah berikan habis hanya untuk hal-hal yang sifatnya melalaikan. Padahal kalau dihitung dari ujian sama nikmat banyak apa? Nikmatnya. Makanya target iblis itu bikin kita nggak bersyukur. Dalilnya di surat Al-A'raf juga ayat 17 dan 18. Coba buka. Yang mau baca sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qalat minha madhuman madhura lama tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana
surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Contoh jebakan setan urusan sholat. Makanya tema kita itu sebenarnya targetnya itu menjaga sholat tepat waktu agar dibahas materi pembahasan al-sabar ini jangan sampai udah tahu dalilnya sholatnya masih lalai. Jadi apa sih dosanya gitu ya kok? Maksudnya nggak tobat-tobat gitu. Yang apa yang menghalangi kita untuk tidak sholat tepat waktu? Karena para tadi dia sadar tuh kalau saya terhalang sholat tepat waktu pasti sebelum saya bikin dosa. Itu aja. Kenapa saya nggak bisa? Kalau saya nggak taklim gitu ya, kalau saya nggak bisa zikir, dosa apa sih saya? Maka ini harus menjadi kesadaran kita semua. Ya, contoh halnya jika saya akan mengajak kita untuk tidak bersyukur, nah sholatnya 5 waktu nih cuma 5 menit, 5 menit kali 25 menit, sementara Allah kasih 1440 menit sehari loh. Dikurangi 25 menit masih ada 1415 menit. Yang 20 menit masih belum komitmen juga dalam waktu. Kira-kira ada bersyukur ya Pak? Ya syukur kan? Saya minta kata Allah 5 menit zuhur. Nah, ini standar sholat lah gitu. Ya antum sunnah aja mungkin 2 menit tadi ya. Kalau kita hitung timer tuh 2 menit Pak. Kalau kita ratain 5 menit dari 5, 25 sementara Allah masih 1440 menit, dikurangi 20 menit masih ada 1415. Tetapi masih juga banyak yang sholatnya entar. Masih ada waktu. Kayak wajar orang yang seperti itu disebut apa? Fasawfa yalqawna ghayya, orang yang sesat. Jadi sesat itu bukan orang yang tidak sholat doang, orang yang sholat sering di akhir waktu. Kata Allah dalam surat Maryam itu ayat 59, fa khalafa min ba'di khalfun adha'u shalah. Nanti akan ada generasi jelek di akhir zaman yang suka mengabaikan sholat. Wa tabi'u syahwat, karena sering ikutin hawa nafsunya tuh. Fasawfa yaquluna maka orang seperti itu akan terus dalam kesesatan. Illa man taba, kecuali dia tahu taubat. Makanya kalau kita ketinggalan sholat berjamaah, segera taubat, koreksi dosa saya apa sih, kok gak bisa sholat berjamaah gitu. Seperti para sahabat, para tabi'in, dia itu nangis Pak kalau gak bisa sholat berjamaah. Karena di zaman Nabi bapak-bapak yang gak sholat berjamaah rumahnya dibakar. Oh, kalau sekarang dibikin kebijakan kayak gitu pemerintah, kebakaran massal ya. Istrinya susah, anaknya susah, rumah kebakaran. Sampai ada riwayat yang lain, siapa yang dengar azan nih tidak mendatangi sholat maka tidak ada sholat untuk dia. Antum dengar aja nih, antum gak datangin tuh, Allah manggil, masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan kerjaannya, akhirnya gak datang tuh sholat di tempat, gak ada yang menghalangi dia untuk datang, maka tidak ada sholat untuk orang itu. Coba. Makanya Abdullah bin Umi Maktum dia pernah izin uzur gak mau sholat, bukan gak mau sholat karena buta Pak. Buta izin sama Nabi, ya Rasulullah saya izin ya, kan saya buta deh, gak saya masih di rumah aja. Kata Nabi apa? Antum dengar gak azannya? Dengar. Datangi rumahnya misalkan di gapura Pak, itu dia tarik nih tali sampai gapura depan. Pas azan masuk dia pegang tali itu sampai ke masjid. Di dekat rumah saya itu ada komunitas disabilitas Pak. Jadi tahu kan ya jalannya yang suara itu kalau sholat itu kebetulan dia jauh dari musola, dia geser sampai depan terus kalau sholat. Coba kalau nanti ditanya sama Allah, tuh itu punya kaki aja bisa, ini kakinya sehat, dengar aja nggak melangkah. Dosa apa yang menghalangi kita tidak bersolat tepat waktu kan itu?
Begitu sibuk keurusan dunia kita, cuma urusan 5 menit, yang 25 menit itu masih ada 1415 menit, masih kita diberikan waktu yang banyak, nggak datang juga. Padahal sholat itu buat siapa? Buat diri kita sendiri. Dan sholat itu inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali sholatuh. Jadi sholat antum itu yang pertama nanti bisa dari kiamat. Faman saluhat faqad aflaha. Siapa yang benar sholatnya, dia beruntung. Faman fasadat, siapa yang rusak sholatnya dan itu sering di akhir waktu, faqad khasira, dia rugi. Kerugian yang kita akan bahas nanti ada 14 hukuman, Pak. Jadi ada 14 hukuman orang yang sering menunda-nunda sholat. Kita masih membahas apa? Fadilah, keutamaan menjaga sholat tepat waktu. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, Allah beri keberkahan rizki. Jadi antum pengen kaya, nggak usah ikut training ya. Jaga sholat tepat waktu. Minta sama Allah, insya Allah berkah. Gak ada Allah beri keberkahan kecuali dengan sholat. Oh, teman saya ada sholat kaya, istidrat. Kenapa? Kayanya jauh dari Allah. Abdurrahman bin Auf kaya, dekat sama Allah. Utsman kaya, dekat sama Allah. Abu Bakar kaya, dekat sama Allah. Masuk surga, dijamin masuk surga. Kita nggak kaya, belum dijamin masuk surga. Sholatnya telat dulu, subuhnya kesiangan dulu. Lah, hebat itu kita emang untuk masuk surga. Jadi harus kita punya sifat doa, ketakutan. Bila bin Rabah, dia miskin, dia mantan muda, dengan sholat dia traumanya didengar di surga. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Untuk lihat di surat An-Nisa ayat 69 dalilnya. Kalau kita tafsirnya itu ada sahabat yang kalau ketemu Nabi itu, Pak, tangannya dunia akhirat. Oh, Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi butuh perjuangan. Jadi ada sahabat itu, sahabat Thawban namanya. Dalam satu riwayat pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau saya berpisah denganmu, saya kangen. Jadi sahabat itu kalau udah berpisah sama Nabi sampai rumah masing-masing kangen, Pak, pengen ketemu lagi. Saking cintanya sama Rasulullah, jadi pengen terus dekat dengan Nabi. Nah, suatu ketika beliau bilang ini, ya Rasulullah, ketika kau meninggal nanti dan saya meninggal, ketika kau masuk surga, pasti kamu surga yang paling tinggi. Di mana nasib saya? Pasti saya jauh posisinya dengan kamu, dan saya nggak bisa melihat kamu lagi, Rasulullah. Maka doakan saya Rasulullah, biar bisa satu surga sama engkau, tetanggaan sama engkau. Jadi tangannya sahabat Tuhan, dunia akhirat. Bayangin, dunia akhirat. Dan kita belum ketemu gitu ya. Sahabat udah ketemu, kangennya sampai segitunya. Ketika beliau bertanya, minta sama Rasulullah, doain saya ya Rasulullah, biar bisa satu surga yang sama dengan kamu. Apa jawaban Nabi? Iya, saya doain. Tapi ada amalannya. Apa yang Rasulullah? Aksari sujud, banyak kamu sujud. Kira-kira sujud ngapain? Sholat. Jadi orang
sholihin. Bayangin kita masuk surga di surga yang sama, tetanggaan sama Rasulullah. Masya Allah. Sebelah kanan Nabi Ibrahim, sebelah kiri Nabi Yusuf, belakang Nabi Musa. Wah, lingkungan para nabi circle-nya. Amalannya apa? Sholat. Sholat. Sampai ada sholat khawf kan, saat perang kan, tetap sholat. Itu posisi perang, Nabi perintahin tetap sholat. Sampai pada titik apa, ada seorang sahabat ini saking nikmatnya sholat. Jadi ini diriwayatkan dalam Ahmad. Memang ini soal rasa ya. Kalau rasanya sahabat itu iman tuh manis banget. Dunia itu pahit banget ya. Kalau kita kembali ya, dunia manis banget. Sholat berat banget. Apalagi kayak mulai gitu. Nah ini bicara rasa. Dan suatu ketika dia ada salah seorang dua sahabat lagi ribat pak. Ribat itu kan jaga perbatasan. Jadi ada sahabat sama Nabi itu habis perang lah, istirahat di satu lembah tempat peristirahatan. Dan dua sahabat ini ribat di gerbang goa tersebut, jaga ya. Dan si dua sahabat ini ngobrol nih, daripada kita jaga berdua, mendingan gantian. Antum kan capek, tidur dulu, aneh jaga. Ya udah, aneh nanti baru antum tidur ya, begitu. Sepakat tuh berdua. Dan si dua ini pak, ketika jaga dia lihat posisi aman. Oh nggak ada musuh, nyaman kayaknya. Lihat posisi ribat, tahu amal ribat amalnya besar kan? Besar. Makanya ada hadis ini. Ainan lata musuhuna, ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Salah satunya riba. Satunya lagi apa? Mata yang sering nangis, takut karena Allah. Jadi kalau sholat kita nggak pernah nangis, koreksi. Keras banget ya hati kita, nggak pernah kesentuh sama Quran, nggak pernah takut sama Allah. Nah pada saat dia riba, dia mengisi waktunya, udah lagi ibadah, ditambah ibadah lagi pak. Kalau kita kan lagi ibadah pada ngomong, kayak HP kan ya. Gitu kan, udah gitu scroll-scrollnya nggak bener kan. Udah di rumah Allah lagi kan ya. Yang tahu sendiri lah, lu pernah ya Allah, lagi mau isi khotib khutbah Jumat di daerah Walubu. Itu udah masuk di belakang, oh pada main game itu, megang HP di dalam masjid, ya Allah, kirim baca Quran gitu, Al-Kahfi kan. Ini pada asik main game ya. Sampai sebelumnya bukan, yang mana takziah di rumah Allah itu begitu, gimana di rumah dia kan? Di rumah Allah itu begitu, gimana di luar rumah Allah? Gimana iman mau masuk, tidak memuliakan rumah Allah. Sampai lihat ya sahabat ini ketika dia ribat pak, dia mikir lagi, ngapain saya? Ya mulai aja, ya mulai pak, sama, pikir aman kan? Sholat. Tiba-tiba musuh datang, dipanah dari jauh, kena, moncong darah. Berarti sholatnya kagak, lanjut terus, masuk lagi malah terus lagi, lanjut terus sampai berlumuran darah tuh kena tuh sahabat yang tidur baru dia sadar. Ya sih, antum dia aja. Apa jawabannya? Saya nggak mau kehilangan zikir. Walaupun darah muncul, saya merasa nikmat dengan sholat saya. Masya Allah. Ya tuh sahabat, sholatnya begitu. Saking khusyuknya, saking nikmatnya. Lah kita, gimana kita? kita walaupun kita aja gitu ya. Ada apa urusan, nggak usah panah deh, tikus lewat ya pak, tikus diikutin, ada yang berbunyi ya Allah. Makanya saya sudah itu pernah nangis di depan jamaahnya pak. Lagi di masjid, handphone bunyi, suaranya musik pak. Langsung ada ke jamaah, dia nangis, bilangnya apa? Di rumah saya nggak dengar musik, di rumah Allah saya dengar musik. Langsung dia nangis di depan jamaah. Sebegitunya orang yang dekat dengan Al-Quran, merasa nikmat. Makanya Utsman bin Affan kalau kita pengen diagnosa hati kita sehat atau enggak, ukurannya Quran. Kata Utsman bin
kalian kuat lama enggak? Lam sami'at qulubikum lama sami'at min kalami rabbikum. Jika kalian hatinya sakit, tes bisa berlama-lama enggak dengan Quran. Kalau sehat bisa, kalau enggak itu 5 menit udah ngantuk. 5 menit ya. Apalagi kalau ngecek antum ada setan yang enggak, baca Al-Baqarah double. Baca Al-Baqarah double. Satu kali duduk, kuat enggak tuh? Kalau kuat aman berarti nggak ada setannya. Kalau 5 menit jangan apalagi sampai tidur, itu setannya masih ada. Ya begitu dia rasanya. Karena dalam hadis itu Rasulullah gini, qara'atu suratul Baqarah fa innahu barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena dalamnya ada keberkahan. Wa tarkahu hasrah. Siapa yang baca kemudian ninggalin hasrah, dia rugi. Jadi sampai seperti itu kedekatan orang hamba itu ketika dia bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebaliknya susah lama, pasti ada masalah di sini. Masalah di qalbunya yang dia tidak dekat dengan Allah. Nah itu sebagai apa? Gambaran. Jadi orang-orang dahulu begitu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena menjaga sholat yang baik. Nah yang kedua, apa kemarin selamat dari azab kubur. Nah yang ketiga apa? Ketiga pembahasan hari ini, Allah berikan catatan amal solehnya nanti di akhirat dengan tangan-tangan, Pak. Berarti sukses sekali dengan tangannya nanti. Atau lihat di surat Al-Haqqah ayat 19, Al-Haqqah surat ke-69 sampai ayat 22. Surat 69 ayat 19 sampai 22. Dulu baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Kenapa bicara catatan amal ya? Karena dalam satu hadis tadi yang saya sampaikan, innama awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi sesungguhnya catatan yang nanti dicek dari amal kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain rapotnya dicek juga, Pak. Amal yang lain ikut. Kalau sholatnya jelek, amal yang lain pun ikut jelek. Maka target terbesar agar kita mendapat catatan amal dengan tangan kanan, sehingga kita beruntung mendapat jaminan oleh Allah dalam ayat tersebut, fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Perbaiki sholat hari ini. Kalau bisa ketinggalan satu berjamaah pun sedih. Atau ketinggalan subuh nih berjamaah, kalau bisa taubatnya sampai zuhur. Gimana? Istighfar terus, astagfirullah. Saking nyeselin kehilangan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya seperti sholat sepenuh malam, Pak. Jadi antum sholat berjamaah subuh itu pahalanya seperti sholat sepenuh malam. Malam dimulai jam berapa? 6. Dari Isya terus sampai fajar tuh. Antum gak sholat sepenuh malam itu? Cukup diwakili
dengan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Udah lagi qobliyahnya 2 rakaat lebih baik dari dunia beserta isinya. Dan sholat isya, antum datang nih nanti, itu pahalanya seperti setengah malam. Maka kebaikan 2 sholat ini tidak bisa dilakukan sama orang munafik. Makanya di zaman Nabi, orang munafik itu gak hadir di 2 sholat ini, absen dia, subuh dan isya. Karena dulu gelap, ada cahaya, dia pengennya dilihat orang. Atau mungkin ngantuk aktivitas malam gitu ya, subuhnya kesiangan. Makanya orang yang sering subuh kesiangan itu apa? Dikencingin setan. Coba aku cek ada kalau subuh kesiangan ada yang basah-basah nggak? Gak sadar ya, kesehatan selalu kencingin kita ya. Dan setiap kita tidur itu diikat dengan 3 pukul kan ya? 3 ikatan pukul. Makanya pukul setan itu gaib. Makanya ada orang yang kena sihir itu memang ada pukulnya. Kalau sihir beda Pak. Pukulnya itu biasanya ngambilnya dari apa? Dari bekas pakaian. Makanya antum hati-hati yang kalau kerja ada persaingan kerja. Saya kemarin dapat pasien ini, dia mau dipromosikan naik jabatan tahun ini. Nah ada HRD di perusahaan dia itu iri Pak. Jadi tukang office boy-nya lah bahasanya, itu nemuin telur ayam ada 4 biji di kantornya, itu di lapangan nih. Nah pas ditemuin terus si telur itu ada tulisan nama si pasien saya tadi, nama dia sama nama bapaknya. Yang 2 lagi orang Jepang sama orang tuanya. Jadi 4 orang ini jadi target karena apa? Menghalangi si HRD ini sebenarnya senior gitu, pengen menguasai di perusahaan itu. Ini perusahaan luar negeri, perusahaan asing. Nah, si anak muda ini belum nikah, masih bujang, tapi langsung melejit prestasinya karena dia bagian marketing, penjualannya bagus gitu. Nah semenjak ini kisahnya dari semenjak telur itu ketemu nih sama si tukang sapu tadi, karena dia Islam, dipercayain sebisa-bisa dia dihancurin, dan dia selalu memperhatikan si kawannya itu yang marketing tadi. Ternyata benar kok, itu hidupnya semenjak itu banyak masalah. Masuk kantor tuh banyak emosi. Terus kadang teman kawannya tuh melihatnya kayak ngomong sendiri, "Antum kenapa?" Ngomong. Terus waktu ke Bandung Pak, dia sama si Jepang tuh deket gitu ya. Ke Bandung itu sampai berapa kali disuruh dari belakang sama mobil orang. Dan terakhir nih sampai ada kongkong naik sepeda nabrak mobilnya, meninggal. Ngerti? Meninggal, debat dituntut 150 juta masalah untuk ganti rugi si kakeknya yang meninggal, anak-anaknya. Wah si Jepang kalau mau cerita orang sama saya. Sampai akhirnya dia cuma 30 juta sebagai kompensasi karena dia nggak salah, ada CCTV kan. Ya seperti. Yang lebih parah lagi di prank, kena tipu sama orang. Jadi pokoknya setelah kejadian telur itu ditemu, itu banyak, kalau bahasa Betawi kesuwean, suweu juga, suweu, sialan lah gitu. Sampai dia tuh kerja di perusahaan luar negeri itu, kalau antum paham, kalau mesin bumbu kan ada pisaunya ya, dia jualin marketing apa namanya? Hasil ya. Nah dia COD-an Pak, ada klien novel, dia cover tuh dari ke perusahaan COD di Jakarta, tiba-tiba apa? Ditipu 60 juta melayang mantul. Mana duit? Dia ngambil belum ngambil, biasanya belum terusan ganti-ganti gitu, disiapin dulu. Akhirnya dia harus ganti. Terus yang parah lagi, kalau di mesin CNC itu kan ada bekas-bekas pisau itu kayak serbuk. Ternyata itu bahan nuklir, jadi bisa bahan nuklir. Dia kumpul itu sampai terkumpul 20 kilo, dan dia tahu itu memang nilainya besar. Dia cek di Facebook, cari orang yang mau beli. COD di Purwakarta, ternyata apa? Di undang-undang yang baru itu nggak boleh diedarin. Pas ketemu sama pembeli di rumah, ternyata polisi
intel ditangkap dia di penjara. Mungkin itu masih banyak masalah setelah kejadian keluar ilmu. Nah pas saya tangani itu terkait kasus itu, benar terjadi reaksi yang dahsyat di tubuhnya, yang itu sebelumnya nggak dirasain. Itulah namanya sihir. Jadi ada sihir tafrik. Makanya lemahnya keimanan itu yang membuat setan kita mudah setan itu mudah merasuki tubuh kita. Terkhusus penjaganya apa? Sholat. Jadi kalau kita sholatnya on time, insya Allah sihir sehebat apapun gak akan tembus. Karena yang jaga siapa? Allah. Man hafazu 'alaiha, siapa yang jaga sholatnya, dapat nurun, Allah kasih cahaya. Jadi cahaya, apalagi burhan, bahkan keberuntungan di dunia serta dalam kehidupan akhirat. Nah ini poin 3 ini. Maka perhatikan sholat kita, harapannya ketika nanti kita mendapatkan catatan amal, kita termasuk orang-orang yang masuk surga, surga yang paling tinggi, surga yang dirindukan, bisa bersama Rasulullah, bukan surga dirindukan yang lain ya, surga yang tak dirindukan lagi. Jadi ini yang menjadikan apa? Orang-orang terdahulu itu dimuliakan sama Allah karena memang menjaga sholatnya. Karena banyak nanti di akhirat orang yang terbelakang lihat amal sholatnya itu menyesal, ingin kembali ke dunia. Antum lihat di surah Al-Fajr, surah 89. Ayatnya 23 dan 24. Terakhir. Ketika Allah datangkan neraka jahanam, waji'a yawma idin di jahannam. Yawma idin yatazakkaru insan wa anna lahu dzikra. Jadi pada hari itu manusia melihat neraka jahanam, maka ingatlah semua amal yang mereka lakukan. Sampai yang berkata ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya beramal yang baik untuk hidupku hari ini. Apa hari itu? Akhirat Pak. Makanya hari inilah tempat kita berjuang. Bayar di awal. Tahu bayar di awal? Capek-capek sekarang, nanti manisnya di akhir. Ibarat antum makan di rumah makan yang besar, bayar dulu, makan dulu. Bayar dulu makan dulu Pak. Bayar dulu baru makan kan, kalau di warteg gitu ya. Di warteg sekarang bayar dulu kan. Itu ada lebih gampang yang sesuatu yang mewah harus diperjuangkan sekarang. Jangan sampai kita masuk surga, ya masuk surga sih, cuma apa? Lama, karena malesnya kita. Bahkan alhamdulillah jadi jahanamiyun, tahu jahanamiyun? Alumni neraka. Dia masuk surga, surga tutup Pak. Neraka tutup, yang di surga abadi, yang di neraka abadi. Gara-gara lalai dalam sholatnya. Alhamdulillah. Ini mungkin yang kita bisa bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah. Masalah tadi, mari kita perbaiki sholat kita tepat waktu dan perbaiki juga secara nilai-nilai kekhusyuan yang mendukungnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.